Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bahas Al-Hikam nomor 171. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 171. Rubbama dakhala 'alaika ar-riya min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Jadi riya itu bisa ketika ada orang langsung kita ingin dilihat kebaikan kita, kesolehan kita, keutamaan kita, dan ingin mendapat pujian, penghargaan. Tetapi ada juga yang ketika tidak ada orang, kita juga sebetulnya sudah aktif hati kita ini di dalam riya, beramal di muka orang untuk dilihat. Itu riya yang jelas, yang terang. Tapi beramal sendirian, tidak ada orang yang mengetahui, lalu ingin disanjung, dihormat. Bahkan jika ada kebutuhan supaya lekas-lekas orang membantu kepadanya, atau jika membeli sesuatu supaya harganya dikurangi, dan sekiranya ada orang yang tidak menghargai atau kurang hormat, yang mengharapkan semoga orang yang tidak hormat itu mendapatkan siksa atau balasan dari Allah. Nah, ini pun ternyata termasuk riya yang samar. Jadi gini, kita rajin tahajud, tidak ada yang tahu kita rajin tahajud, tetapi kita itu menjadi merasa diri itu spesial, ujub, sehingga dia berharap dengan rajin tahajud, rajin zikir itu, harapannya itu orang-orang tuh menjadi lebih segan, lebih hormat. Kalau ada dia tuh memberikan penghormatan yang spesial. Kemudian kalau beli sesuatu ingin orang-orang tuh memberikan diskon karena kesolehannya, status agamanya, atau ingin serba dimudahkan. Terus kalau ada urusan ingin orang lain tuh bersegera menolong dia, membantu dia. Di hatinya tuh dia tuh ingin diperlakukan spesial karena statusnya. Dan kalau ada orang yang kurang respek, kurang menghargai dia, kurang bersegera memenuhi panggilannya, hati itu tiba-tiba ya seakan-akan orang itu mah patutlah mendapatkan balasan dari Allah. Nah, memang ini tidak terucap apapun oleh dia, tidak ada sepatah kata pun, tapi pergulatan hati ingin diperlakukan spesial, pergulatan hati ingin dihormati, pergulatan hati ingin orang lain bersegera menolong dia, ingin kalau beli apa-apa tuh orang tuh ngasih diskon, dimudahkan. Dan kalau orang tidak memperlakukan dia seperti itu, hati itu merasa yang ini mah layak nih dapat hukuman dari Allah. Dia tidak ngomong ini, hanya hati saja, tapi Allah tahu. Nah, ini pun penyakit hati, hadirin. Ya, seringkali kita tidak sadar, apalagi kalau itu ada yang seperti itu karena dititipin dunia, ya, misalkan dititipi jabatan, kedudukan, pangkat, gelar, popularitas. Kadang menuntut orang mengakui siapa dirinya, jasanya, kebaikannya. Ini pun sudah penyakit. Nah, lebih parah lagi kalau dia menuntut pengakuan, penghargaan orang karena ibadah dia. Jelas tidak hadirin nih bedanya? Ada yang ingin dihormati karena jabatannya, kedudukannya, status sosialnya.
tapi ada orang yang ingin diperlakukan spesial karena ibadahnya. Ini aneh ini. Pan ibadah mah untuk diterima Allah, tapi mengapa jadi menuntut orang lain menghormati dia sebagai ahli tahajud, ahli saum, haji, ahli baca Quran? Kenapa kita jadi menuntut orang menghormati kita karena ibadah kita? Padahal kan ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitulah hadirin sekalian. Para jamaah yang menyimak AA ceramah ini dari pesantren Darut Tauhid, karena memang biasa begini, biasanya jamaah penuh. Hari ini hanya beberapa gelintir saja, bisa dihitung dengan jari, dan posisinya pun sangat berjarak. Nanti malam tidak usah datang ke Darut Tauhid ya, karena pengajian nanti malam itu cukup lewat media sosial saja, Facebook, YouTube, dan Instagram. Kita tetap akan ada kajian Asmaul Husna pada Isya lewat media sosial. Sekali lagi tidak usah datang ke Darut Tauhid. Itulah sekilas pintas tentang bagaimana riya yang halus, yang gara-gara kita baca Quran atau kita azannya bagus ngajak orang, tapi kita jadi ingin dihormati orang sebagai muazin. Tidak perlu. Kita azan itu supaya diterima Allah azannya. Kita ngimamin tapi jadi ingin diperlakukan spesial sebagai imam. Toh ada imam yang diperlakukan spesial, ya tidak ada masalah kalau itu memang SOP-nya. Tapi keinginan hati diperlakukan spesial oleh orang lain karena ibadah kita kepada Allah, ini merupakan salah satu yang mengharapkan imbalan makhluk juga. Ini halus hadirin. Kamu belum tahu sih ya, saya ini kan hafal Quran. Seakan-akan kalau sudah hafal Quran semua orang harus memuliakan. Kamu belum tahu ya, saya ini kan sebetulnya imam di masjid yang mimpin sholat. Saya kan kiai. Padahal yang kita gunakan adalah semua aspek ibadah itu untuk mengabdi ke Allah. Balasan kita itu cukuplah dengan diterima oleh Allah. Tidak usah ngarep-ngarep barang jadi murah, tidak usah ngarep-ngarep kemana-mana diantar, diperlakukan spesial, dijemput, kemudian kalau jalan harus diiring-iring. Jangan. Kalau dengan agama, dengan ibadah kita ngarep-ngarep perlakuan orang spesial kepada kita, berarti kita memang ibadah bukan karena Allah, karena ingin dapat balasan dari makhluk. Ini halus hadirin, benar? Apalagi kalau diuji jadi kiai, jadi ustad yang bagian ceramah, kemudian jadi mudah jengkel karena tidak disediakan air atau apa ya, air tinggal bawa botol sendiri saja. Jangan karena ibadah kita menjadi orang yang menuntut orang lain memperlakukan kita spesial. Tidak mudah memang ini. Kalau tidak, ya topeng yang Allah titipkan ke kita membuat kita jadi sensi, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Ya itu pasti karena kita merasa sudah levelnya beda. Hadirin sekalian, hari ini tanggal 19. Postingan AA yang kemarin tentang sholat mengikuti fatwa itu harus bijaksana betul. Jangan menilai fatwa sebelum membacanya ya. AA membaca beberapa komentar-komentar. Saya khawatir yang berkomentar itu belum membaca fatwa. Jadi begini hadirin sekalian, perbedaan pendapat itu
sangat lumrah perbedaan pendapat. Yang jadi masalah itu sebetulnya bukan perbedaan pendapat, tapi ada nafsu di balik perbedaan pendapat itu. Bagi AA sebetulnya menjadi lebih mudah. Pertama, AA bukan orang yang berkapasitas memberikan fatwa. Ilmu otoritas AA dalam berfatwa tidak memadai. Alhamdulillah di Indonesia ini ada majelis ulama, yaitu majelisnya para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah dengan keilmuannya, dan banyak itu ulama di sana yang insya Allah lebih paham agama, lebih bagus ibadahnya, lebih sungguh-sungguh di dalam mencintai dan membela agama, serta lebih sayang ke umat. Namanya Majelis Ulama Indonesia, yang tidak seorang tapi beberapa orang. Situasi Indonesia sekarang mulai resmi dinyatakan terjangkit virus. Episentrumnya adalah di Jakarta. Jadi pusatnya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jakarta, memang Jakarta. Yang terkena wabah positif terbanyak di Jakarta, yang juga yang diduganya ada ODP-nya, P orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, suspek itu yang diduga berinteraksi dengan yang positif, ada yang positif. Nah di Jakarta banyak. Tadi siang jumpa dengan Gubernur Jawa Barat Kang Emil, juga menyampaikan dari 20 yang positif itu sebagian besar ada di lingkaran yang dekat dengan Jakarta. Ada yang merah, di Bandung ada 2 kalau tidak salah. Ada yang hijau, makin jauh dari Jakarta itu hijau. Nah, fatwa ulama sudah memberitahukan kalau di daerah yang penyebarannya sudah mengkhawatirkan, karena kan yang carrier, yang membawa virus itu tidak harus selalu sakit. Ada yang badannya sehat tetapi dia membawa, hanya dia tidak menunjukkan gejala, lalu dia bertemu dengan orang yang daya tahannya lebih lemah, maka terinfeksilah dan itu mulai menunjukkan gejala. Nah hadirin sekalian, di Jakarta posisinya sekarang banyak yang membawa virus itu, sehingga langkahnya adalah dengan mengurangi kerumunan, memperbanyak di rumah, menghindari interaksi. Kalau bahasanya mah, kalau ada api dihilangkan bahan yang bisa terbakarnya sehingga api itu padam, karena tidak ada lagi yang terbakar. Nah, kerumunan itu membuat cepat sekali api ini membakar ke sana sini. Nah, dihilangkanlah potensi terbakar. Itulah yang dinamakan apa? Distancing, apa namanya? Social distancing, yaitu bagaimana orang menjaga jarak dengan yang lain sehingga putus peluang terkontaminasi, tertular oleh virus ini. AA di Jakarta dan sekitarnya di BSD sudah sholat di rumah karena AA sudah merasa bahwa ini wilayah yang sangat rentan, dan Jawa Barat ini pun, Bandung, Jakarta ini, nah, makanya Darut Tauhid masjidnya tidak mengadakan sholat berjamaah, azan tetap dikumandangkan, tetapi DKM yang menjaga, yang mengurus masjid tetap berada di masjid, dan di lantai bawah pun tetap disiapkan bagi siapa yang akan sholat di bawah dengan syarat-syarat, tidak dengan aturan yang mencegah terjadinya penularan. Oh, kalau gitu kenapa lebih takut ke virus daripada takut ke Allah? Alhamdulillah kami takut kepada Allah melakukan hal ini. Tidak boleh dikatakan orang yang mematuhi fatwa majelis ulama
dianggap lebih takut ke virus. Begini hadirin, kalaupun akan tetap berjamaah di masjid karena wilayahnya hijau, jadi memang sangat aman, tidak ada masalah, karena di fatwanya juga kalau masih aman wajib, tapi kalau sudah tidak aman di rumah, begitulah ya. Dan siapa yang memutuskan aman dan tidak aman? Pemerintah yang punya data, bukan opini pribadi. Kalau pemerintah sudah mengatakan ini sudah tidak aman, ikut saja dan tidak ada masalah. Kecintaan ke masjid ada, pahala ke masjid ada, ya. Bahkan mungkin bertambah pahalanya karena mencegah kemudaratan. Tetapi bagi yang wilayahnya sangat aman, hijau, dan pemerintah yang bertanggung jawab pun menyatakan aman, silakan, ya, tidak ada masalah. Karena fatwa ulama itu tidak mengkhususkan untuk tidak Jumatan, ini untuk wilayah yang bahaya. Ada satu hal yang penting kita pahami di dalam perbedaan pendapat, hati-hati dengan adanya ujub dan takabur atas pendapat sendiri, atas ilmu atau perasaan keimanan, ya. Jangan sampai ada ujub sehingga merasa sayalah yang benar, yang lain salah. Apalagi kalau meremehkan fatwa ulama, merasa ilmunya lah yang lebih tinggi, pendapatnya yang lebih benar. Hati-hati. Dan yang lebih bahaya lagi, merasa paling tawakal. Saya mah nggak takut, aduh ini hati-hati sekali, ya. Memang para ulama itu tidak takut ke Allah, beliau lebih takut daripada kita. Dan Umar bin Khattab, insya Allah sesudah ini akan ditayangkan cuplikan film dari Umar bin Khattab persis ketika mendatangi Syams. Ini berdasarkan hadis, ya, bagaimana perkataan beliau dan sikap beliau tentang wabah. Kurang bagaimana iman Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat Nabi, Amirul Mukminin, pasti paham sekali tentang Islam, pasti imannya jauh melampaui kita semua. Dan beliau mengatakan lari dari satu takdir ke takdir lain. Jadi kalaupun akan berpendapat beda, tidak apa-apa, silahkan, tapi jangan meremehkan pendapat para ulama sedunia karena dirinya merasa lebih benar. Dan kalau tidak takut silahkan, tapi jangan menganggap orang yang mematuhi fatwa ulama dianggap orang yang tidak beriman, tidak bertawakal. Ini bahaya, termasuk penyakit takabur dan ujub. Saya khawatir kalau kita memiliki penyakit itu, Allah malah akan menguji kesombongan. Jadi sombong itu tidak hanya oleh duniawi saja, bisa sombong oleh ilmu, bisa sombong oleh amal, bisa sombong oleh perasaan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya, kita semua harus hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang ujub, takabur hanya karena perbedaan pendapat, kemudian merasa diri kita paling benar, meremehkan para ulama, merasa paling yakin ke Allah sampai meremehkan Amirul Mukminin sekalipun. Sebaiknya kita benar-benar bersikap bijaksana. Untuk bijaksana, kata kuncinya adalah terus mempelajari sampai paham sekali bagaimana aturan agama yang lebih lengkap. Baca sebelum kita mengambil sikap, kemudian juga pahami bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Insya Allah orang bijaksana itu biasanya karena keluasan informasi yang dia miliki, kelengkapan data yang dia miliki, sehingga dia mengambil sikapnya dengan bijak. Nah, kalau ilmu terbatas, input terbatas, emosi kurang terkendali, nanti khawatir kita bukan jadi bagian orang yang menjadi solusi, tapi bahkan kita nambah dosa karena bagian dari masalah. Demikianlah hadirin sekalian,
Insya Allah kita jumpa lagi nanti malam. Tapi kelihatannya sesudah melihat di beberapa daerah tadi di sekitar Bandung, belum semua orang memiliki kesempatan mendapatkan informasi yang lengkap tentang bahaya virus ini. Karena orang akan bersikap sesuai dengan informasi yang dia miliki. Karena alhamdulillah ada informasi yang terus menerus masuk, sehingga karena waktunya cukup untuk mencari informasi, sehingga seperti inilah keadaannya, kenapa Italia begitu, kenapa Korea begitu, kenapa Iran begitu, kenapa Singapura. Karena waktunya cukup, informasi yang diserap banyak, sehingga inilah yang harus dilakukan. Tetapi masyarakat banyak yang sibuk bekerja, pulang capek, ya, tidak sempat dapat informasi yang banyak. Jadi kita tidak usah heran, banyak yang masih biasa-biasa, ada yang tidak punya akses informasi sama sekali, sehingga tidak menganggap bahaya ini badai wabah ini. Nah, inilah yang harapkan kita meluangkan waktu lebih banyak untuk mengingatkan satu sama lain. Jangan cari aman sendiri, tapi kita juga harus dengan sabar. Orang tuh semuanya ingin selamat, tetapi belum tentu semua mendapatkan informasi dan data yang benar, akurat, lengkap. Sebagai penutup, mohon kawan-kawan kita seriuskan untuk social distancing ini, menjaga jarak ini. Diamlah di rumah dengan keluarga, amankan, walaupun belum terdengar ada tetangga yang mewabah, karena yang kena itu belum tentu sakit, mungkin sudah ada di sekitar kita, belum ketemu saja dengan yang syariatnya daya tahan tubuhnya lemah. Kalaupun keluar untuk kepentingan yang sangat perlu, dan kalaupun keluar jaga jarak 2 meter, jaga jarak, walaupun dengan kenalan, dengan saudara, dengan tim. Tadi ya dengan Kang Emil juga kita jaga jarak dan sama pemahamannya, sehingga duduk berjauhan, berbicara ngobrol juga berjauhan, karena memang inilah yang harus kita lakukan. Bisa kita tertular atau kita bisa yang menularkan. Kita tidak sakit, tapi belum tentu kita tidak menularkan virus itu kepada orang lain. Jaga jarak, jauhi kerumunan-kerumunan, jangan menyentuh yang tidak perlu disentuh. Kalaupun sudah menyentuh sesuatu apapun, cuci tangan minimal 20 detik dengan cara yang benar, ya. Apakah dengan sabun atau dengan sanitas disinfektan, pakai bahasa Inggris, cuci tangan, dan jangan suka garuk-garuk wajah, walaupun gatal. Memang biasanya mah nggak terlalu gatal, tetapi karena dilarang ya di segala kerasa, ini ya asa bentol di sini, telinga asa gatal. Nah, hindari. Lalu kalaupun masuk ke dalam rumah, kalau di tempat yang memang kontaminasinya sudah banyak, harusnya di luarlah diganti pakaian. Kalau di sini sudah disiapkan tempat ganti pakaian, sehingga ketemu anak sudah bersih. Hadirin sekalian, ini bukan menakut-nakuti, tetapi cermati saja, grafiknya akan naik dengan sangat cepat kalau masyarakat tidak disiplin untuk social distancing ini, menjaga jarak secara sosial ini. Berharap ini tidak dianggap hal yang sederhana, karena bencana ini akan sangat berat ke depan kalau kita tidak sungguh-sungguh dan tidak disiplin. Tolong cari informasi lebih banyak, pahami dan disiplinlah. Mudah-mudahan kita bisa melewati ujian ini lebih cepat, dengan korban lebih sedikit dan hikmah yang lebih besar. Apapun yang terjadi,
Allah lah yang menguasai takdir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Terakhir doa untuk para pejuang di garis depan, yaitu para dokter, perawat, tenaga medis, relawan. Mereka lah sesungguhnya sekarang yang betul-betul mujahid, mujahidah yang berada di barisan paling depan, yang berjuang. Dan saya dengar harapan mereka, biarlah yang sudah di rumah sakit, tugas kami dan tugas masyarakat adalah berdiam di rumah sekuat tenaga. Terima kasih, selamat berjuang. Teriring doa kami semoga dijaga, diberikan kesehatan, perlindungan Allah, dan dikaruniakan keikhlasan serta istiqomah dalam perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.